In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Are you considering yourself as a Christian? Are you really a Christian believer? Answer me. I believe all of them will say, yes, I do believe in Christ. But please pay attention what I just going to say. Do you really Christ disciple? Yes or no? Yes? Yes. Okay. Now, hate yourself. Do you want to be Christ disciples? Go ahead. Hate yourself. Hate your mom, your mother. Hate your father. Hate your sister. Hate your brother. Like I just mentioned it, hate yourself. I'm not the one that telling this. This is what actually Jesus said to all of us from the text that we just read. Is that really hating other people is the true cause before we can really love Jesus? Or we need to be sacrificed our loved ones, hate them all, before we can really another one really love Jesus and be his follower. Isn't that too harsh for us? Maybe it's hard for us to understand because literally, according to the text, hate, it's the word. Even though when we try to understand it in Bahasa, it's still the same thing. But not if we try to understand from the Hebrew word. Hate, in this case, is a little bit have a different meaning. It's not just hate as we understand the word, but it's more about other condition that explaining little bit less love. So if we try to understand this specific word when we using it in this text, this specific text, meaning that we have to love God more than anything. That's the true cause. Loss might be happen to us when we truly want to be Christ's disciples. So does Jesus really command us to hate our families? Of course not. Jesus never want us to even hate to ourselves. But let me explain you one more time. According to the Hebrew word, to hate means to love less. So Jesus is teaching that our love for Him must be far greater than anything else, even though your own family, your own possessions, even yourself.
So the first lesson that we want to know following Christ is not cheap. Especially when Jesus mentioned we have to love Him with all costs. Jesus actually reminds us to count the cost of discipleship. Like a man building a tower and the king preparing for the war. They have to make a calculation. Don't make something that you don't make a preparation. And finally, you cannot even finish to build something that you planned for. Or who's the king that decided to against another king with 10,000 troops? You know how to against with the enemy who have like 20,000 troops. So if he knew that kind of situation, of course he gonna send a representative to go to ask about the condition for make a peace with that enemy. So how we try to understand this parable? It's on one thing. Follow Jesus, there's a cost that we have to consider. That's human being. We should understand that following Jesus is not about comfort or convenience. It requires self-denial, suffering, sometimes sacrifices. As Martin Luther said, the cross is the true sign of the Christian church. This means that the life of a believer is always marked by the cross, whether in the form of rejection, trials, or daily struggles against sins. That's the first one that we have to understand. The second one is the faithfulness of comfort. Jesus always says that salt without taste is useless. In the same way, a disciple who lost faithfulness to the gospel loses his witness. We are called to be the salt of the earth. Faithful, steadfast, bringing flavor of God's grace into a tasteless world. And the third, the gospel is actually the strength. We are not left on our own. Christ Himself carried the cross for us in the Calvary. He redeemed us with His blood, giving us forgiveness and eternal life. From His cross flows the strength for us to carry our own crosses each day. So, brothers and sisters in Christ, put Christ above all things or all else. Remain faithful even when it costs us. And the third, life as salt and light, bearing witness to Christ's love. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah engkau menganggap dirimu sebagai pengikut Kristus? Ya. Kita memahami bahwasannya mengikut Kristus adalah suatu hal yang sangat berbeda ketika kita membaca firman Tuhan tadi. Apabila kita harus membenci orang-orang yang kita kasihi. Bencilah saudaramu.
Perempuan atau laki-laki, bencilah orang tuamu, bencilah suamimu, istrimu, bahkan dikatakan bencilah dirimu sendiri. Ini merupakan suatu hal yang jelas sulit untuk kita lakukan. Oleh karena kita benar-benar memahami bahwasannya hal tersebut tidak dimungkinkan keluar dari mulut Yesus sendiri. Tetapi kenyataan Injil kita pada hari ini mengatakan demikian. Bahkan kalau dalam Digital Bible itu warnanya merah. Berarti apa? Keluar dari mulut Yesus sendiri perintah tersebut. Tapi bagaimana kita coba memahami apa sih sebenarnya maksud daripada membenci? Memang secara bahasa Inggris tertulis demikian. Literally kalau kita coba mengartikannya, ya membenci. Tetapi kalau dengan pendekatan bahasa Ibrania, itu tidaklah berlaku atau berarti seperti apa yang tertulis di sini ya. Artinya cuma lebih sedikit mencintai. Artinya ya, dalam satu kondisi kita tidak boleh istilahnya mencintai hal yang lain lebih daripada mencintai Allah. Mencintai Tuhan kita sendiri atau menjadi pengikut Kristus itu adalah segala sesuatu yang kita fokuskan hanya untuk Dia dan bukan yang lain. Sebenarnya untuk memahami ini tidaklah terlampau sulit, meskipun pada awalnya sulit untuk dicerna. Karena apa? Coba kita menggunakan sedikit logika. Bagaimana betul-betul kita dapat mengasihi orang-orang yang kita kasihi di dunia ini? Orang tua kita, saudara kita, anak kita, istri kita, atau siapapun yang kita sukai. Kalau kita tidak mengedepankan ya mengasihi Tuhan kita secara penuh. Karena segala satu bentuk apa yang kita aplikasi dalam kasih kita pada orang lain itu, kalau kita tidak tempatkan kasih Allah, bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Jalurnya itu adalah tetap mengasihi Allah terlebih dahulu, baru kita akan dimampukan ya oleh Roh Kudus untuk bisa mengasihi orang-orang lain sekitar kita. Karena dalam dunia ini banyak sekali ya orang tua yang tidak mengasihi anaknya, atau anak yang tidak mengasihi orang tua, membenci orang tuanya oleh karena orang tua yang tidak memberikan contoh yang baik, atau orang tua yang betul-betul sampai mengutuk anaknya oleh karena perbuatan anaknya yang sangat-sangat tidak dapat dimaafkan contohnya. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita harus mengasihi orang lain? Bisa kita dahulukan sebelum kita mengasihi Allah secara penuh. Mungkin pun kita mengasihi Allah tidak terlampau penuh, tapi setidaknya kita memang mempertimbangkan segala sesuatu. Sama seperti apa yang menjadi perumpamaan ya. Kalau seorang raja itu mau pergi perang, kalau dia tahu lawan musuhnya lebih banyak, mungkin jauh-jauh hari dia sudah mencari tahu ya, mengirim perwakilan untuk mengetahui apa persyaratan untuk bisa berdamai. Begitu juga seorang yang mau membangun satu menara ya, bagaimana dia tidak memikirkan ya segala satunya ya, dia pertimbangkan jangan sampai apa yang sudah direncanakan itu tidak terlaksana. Mengikut Yesus jelas mempunyai harga. Mengikut Yesus itu tidak suatu hal yang
murahan, tetapi mensyaratkan kita segala sesuatu yang ada dalam diri kita untuk kita memusatkan. Karena apa? Disitulah mulai dari segala sesuatu sebelum kita dapat mengasihi orang lain. Kenapa harus demikian? Karena demikianlah gambaran Sang Bapa yang merelakan putra tunggal satu-satu yang Dia kasihi mati bagi kita demi pengampunan dosa-dosa kita. Tidakkah ini menjadi pengajaran yang jelas-jelas, ya? Karena apapun yang kita rasa kita miliki, kekayaan kita, orang tua kita, orang-orang kita kasih, semuanya itu adalah sementara yang Tuhan pinjamkan. Suami, istri, anak-anak, segala sesuatu sebenarnya milik Tuhan yang Tuhan pinjamkan. Makanya konsep berpikir kita untuk bisa memastikan, bisa menjalani betul-betul sebagai pengikut Kristus, menjadi muridnya, adalah penyerahan hati yang penuh dengan segala suatu hal yang bisa kita pikirkan untuk kita bayar, mengikut Dia. Dan niscaya kita melalui pertolongan Tuhan dan Roh Kudus kita dimampukan juga untuk bisa mengasihi orang-orang lain di sekitar kita. Jadi pelajaran pertama adalah mengikut Kristus bukanlah perkara murahan, ya. Itu merupakan suatu bentuk komitmen yang harus kita jaga dan kita pertahankan sampai Maranatha. Yang kedua, kesetiaan lebih penting daripada kenyamanan. Seperti yang Yesus katakan dalam firman-Nya tadi, bahwa garam yang kehilangan rasanya tidak adalah gunanya, ya. Jadi kita sebagai murid-murid Tuhan, kalau kita tidak mempunyai dampak bagi orang lain, ya, sebagai pengikut Kristus, kita samanya tidak melakukan apapun juga. Jadi keberadaan kita setelah kita mengaku sebagai pengikut Kristus, kita harus bisa berdampak bagi orang lain. Dan yang ketiga adalah Injil merupakan kekuatan kita satu-satunya. Kita memang tidak ditinggal sendirian. Kristus sendiri telah lebih dahulu memikul salib untuk kita di Golgota. Ia menebus kita dengan darahnya sehingga kita memiliki jaminan pengampunan dan juga kekekalan dalam hidup. Dari salib Kristus kita mendapatkan kekuatan untuk memikul salib kita tiap hari. Jadi ingatlah bahwasannya kita harus belajar menaruh Kristus di atas segala hal. Berani untuk setia meski dalam penderitaan. Dan yang terakhir, hidup sebagai garam yang memberikan kesaksian tentang Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.